Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi bi adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wasma'u ma qala rabbukum la'allakum turhamun. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Setiap Jumat khatib diwajibkan berwasiat dengan takwa.
Sehingga wasiat takwa menjadi salah satu rukun khutbah dari rukun khutbah yang 5. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut definisinya takwa adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan dalam prakteknya takwa itu adalah memadukan antara iman dengan amal saleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebenarnya ajaran Islam itu berdiri di atas 3 ajaran utama, yaitu ajaran mengenai masalah akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga thariqah. Akidah adalah dasar utama dari tegaknya agama ini, sehingga akidah kita itu mesti sama dengan akidahnya Nabi dan para sahabat. Kalau berbeda berarti sudah menyimpang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sendiri dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Fa innahu ma ya'su minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsir. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa quddu 'alaiha bin nawajid. Menurut Rasulullah SAW, sesungguhnya barang siapa yang hidup lama sesudahku. Sebenarnya Kanjeng Nabi ini sedang berbicara kepada para sahabatnya. Secara bebasnya begini, seandainya engkau ada yang berumur panjang dan masih hidup setelah aku meninggal, itu maksudnya, maka engkau akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan saya rasa mungkin sekarang ya sudah kita alami. Yang dekat saja di medsos bermacam-macam. Bagaimana jika keadaan demikian? Maka Nabi kemudian bersabda lagi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa quddu 'alaiha bin nawajid." Maka ketika melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan dalam masalah akidah, maka kalian mesti berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah di sini maksudnya akidah. Karena akidah adalah pokok utama tegaknya agama. Bagaimanapun baiknya amal seorang, jika akidahnya tidak benar, percuma. Karena akidah adalah masalah primer dalam agama. Selain berpegang kepada akidah ajaran Nabi, yang disebut sunnah di sini dalam hadis sunnah maksudnya, disebutkan sunnah maksudnya akidah, dan juga akidah para sahabat. Jadi kita akan lurus dalam agama ini jika kita memiliki keyakinan sama dengan apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu timbul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu? Hadirin jamaah Jumat, yang dimaksud ahlus sunnah itu ya Nabi. Ahlus sunnah itu Nabi, wal jamaah itu sahabatnya. Cuma kemudian karena Nabi dan sahabat sudah wafat, kemudian akidahnya dilanjutkan oleh kita, maka kita pun berhak mendapat sebutan sebagai ahlus sunnah wal jamaah dalam arti majazi, bukan sesungguhnya. Jadi bahasa mudahnya, jadi kita ingin digolongkan ke dalam kelompok Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi dan para sahabat itu adalah hakikatnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan
oleh Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Silahkan nanti di rumah bapak-bapak buka, bahwa yang mula-mula Islam dari kaum Muhajirin dan Ansor, yaitu Nabi dan para sahabatnya, mereka itu diridhoi oleh Allah. Mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan surga bagi mereka yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ada kelanjutan dalam ayat tersebut, waladzina tabauhum biihsan. Ini pertama Nabi, kedua para sahabat, yang ketiga orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa ajaran Islam itu tegak di atas 3 ajaran utama, yaitu pertama akidah, berkaitan dengan masalah keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Pada tataran ini kita tidak boleh berbeda dengan akidah Nabi dan para sahabatnya. Mengapa? Karena dalil-dalil mengenai masalah keimanan itu bersifat qat'iyah, tidak bisa dibantah, pasti benarnya. Jadi kalau tidak percaya, kafir, saklek kalau dalam masalah akidah. Sesuai dengan Nabi, lurus; tidak sesuai, ingkar atau sesat. Sehingga ada istilah aliran sesat itu masalah akidah sebenarnya. Mungkin sholat sama, saum sama, akidah berbeda. Timbul ada yang disebut dengan akidah yang sesat, yaitu yang menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran akidah Nabi dan sahabatnya. Jadi konteksnya kita lihat dulu. Nabi menyatakan sunnah-sunnah dalam bidang apa? Dalam hadis tadi, sunnah di situ maksudnya akidah. Jadi orang yang akan selamat yaitu yang akidahnya sama dengan akidah Nabi dan akidah para sahabat. Itu masalah akidah. Kemudian yang kedua, Islam juga tegak dan berdiri di atas masalah-masalah syariah, masalah-masalah hukum Islam atau hukum fikih. Nah, berbeda dengan masalah akidah, di mana dalilnya bersifat qat'i, pasti ya, mutawatir, tidak akan salah. Jadi kalau tidak percaya, sudah langsung ingkar saja. Jadi wajib aja percaya, turut aja dalam masalah akidah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan dalam masalah syariah, dalam fikih itu diperbolehkan, ada perbedaan. Itu bedanya. Jadi dalam akidah tidak boleh ada perbedaan antara akidah kita dengan akidah Nabi dan para sahabat. Tetapi dalam masalah fikih, karena dalilnya bersifat dzanni, beda ya. Kalau dalam masalah akidah, dalil itu sifatnya qat'i, pasti, tidak bisa dibantah, pasti benarnya, mutawatir. Sedangkan dalam masalah fikih itu sifatnya dzanni, jadi mesti diteliti, ditelaah. Sehingga ada istilah dalil istiqro dalam kitab fikih ya, yaitu dalil yang hasil penelitian para ulama ahli ijtihad. Ini berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud bahwa suatu ketika Sayyidina Mu'adz itu diutus oleh Nabi untuk dijadikan mufti di negara Yaman. Nah, sebelum berangkat, Nabi menginterviewnya dulu, ngetes, wahai Mu'adz, bagaimana caramu jika disodorkan suatu kasus hukum? Mu'adz menjawab, "Aqdi bi kitabillah ya Allah, ya Rasulullah." Ketika itu saya akan menghukumi dengan hukum-hukum yang sesuai dengan kitabullah atau Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa lam tajid bi kitabillah." Bagaimana jika engkau tidak temukan itu di Al-Quran? Mu'adz menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah." Maka saya akan mencarinya di hadis. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa'ilam tajid bi sunnati Rasulillah wa la fi kitabillah." Bagaimana ya Tuhan jika solusi yang kau cari itu tidak kau temukan baik di hadis maupun di Quran? Jadi Nabi sudah memprediksi bahwa suatu ketika akan ada hukum-hukum yang solusinya tidak bisa ditemukan secara langsung dari Al-Quran maupun hadis. Sehingga itu ditanyakan kepada Mu'adz, karena Mu'adz mau jadi hakim, pemberi fatwa di Yaman. Ketika ditanya,
Yang ketiganya Mu'adz menjawab, "Astaghfiru rabbi wa la'alu." Ya Rasulullah, ketika saya tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an dan juga tidak menemukan di hadis, maka saya akan ijtihad tanpa ragu. Jadi ini yang dibenarkan oleh agama. Pertama, mencari dalil dari Al-Qur'an. Tidak ditemukan, cari di hadis. Hadis itu banyak, sampai ratusan ribu. Itu orang-orang yang disebut hafid itu ya, hafal ribuan hadis itu. Bukan kayak kita hafal 1-2 aja sudah merasa sok ya misalnya salah itu. Jika tidak ditemukan juga baik di Al-Quran atau di hadis, maka harus ijtihad. Itu diperbolehkan oleh Rasul. Sehingga Rasul mendengar jawaban Mu'adz ini, menyedekapkan tangannya di dadanya, bersyukur kepada Allah karena telah memberi hidayah kepada Mu'adz sebagai utusan Rasulullah. Nah, bagaimana prakteknya ijtihad itu? Begini, ketika ada suatu perintah di Al-Quran, misalnya sholat, aqimu sholat, tegakkanlah walimu sholat, itu tidak disebutkan wajib, tapi aqimu bahasa. Nah, aqimu ini dipahami dalam kitab bahasa Arab sebagai kalimat fi'il, kata perintah, dan itu mutlak. Sehingga para ulama memahami bahwa perintah yang mutlak itu berfaedah kepada wajib. Sehingga para ulama beristihad menetapkan ada hukum wajib. Jadi sebenarnya demikian. Banyak hasil istilah ulama itu ya, seperti istilah-istilah fikih, wajib, rukun, syarat, fardu, itu semua hasil istihad. Di Al-Qur'annya tidak terdapat. Tapi pemahaman dari Al-Qur'an itu timbul istilah-istilah untuk istilah hukum. Dan itu diperbolehkan karena istihad diperbolehkan oleh Nabi. Jadi jika ada orang yang merasa cukup Quran dan hadis saja, salah, pasti dia akan sesat. Karena Nabi sendiri memberikan kelonggaran. Nabi sudah memprediksi bahwa suatu saat akan ada hukum yang tidak terdapat langsung, baik di Al-Quran ataupun hadis, sehingga diperbolehkan ijtihad. Nah, mengenai ijtihad ini penting untuk masalah fikih, hukum Islam atau hukum syariah ya, namanya banyak. Hukum syariah, hukum Islam, hukum fikih, tapi masih itu juga. Ijtihad ini sangat penting bagi orang-orang yang berkemampuan. Siapakah mereka yang bisa ijtihad? Nah, orang yang mendapat gelar mustahid atau yang bisa ijtihad, pertama tentu para sahabat Nabi sendiri. Sabda Nabi, ashabi kanujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang di langit. Maka kepada siapapun engkau mengikuti, engkau pasti dapat hidayah. Itu pertama. Mustahid itu sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi mustahid. Hanya karena mungkin keadaannya waktu itu masih dalam masa perjuangan, banyak ijtihad tersebut tidak terbukukan, tercerai-berai. Ada sebagian yang diklarifikasi dalam hadis, misalnya tentang doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu sebenarnya sahabat, bukan perintah Nabi. Setelah selesai salat, Rasul bertanya, siapa yang berdoa seperti tadi? Ada salah seorang sahabat yang mengaku, kata Nabi, saya melihat langit terbuka, rahmat Allah turun. Tapi doa itu bagus, sehingga ini dipakai oleh mazhab Syafi'i di dalam salat. Jadi Nabi merestui, walaupun Nabi tidak menyuruhnya. Maksudnya tidak mengajarkan secara langsung. Kemudian contoh lain mana? Seperti Bilal bin Rabah ya, yang terkenal, terupahnya sudah sampai surga. Ketika ditanya oleh Nabi, beliau membiasakan sholat subuh wudu. Karena Nabi tidak mengajarkan. Tapi oleh Nabi mendapat aplaus. Itu ijtihad. Jadi sekali lagi, semua sahabat Nabi adalah mujtahid. Kemudian setelah sahabat ada di periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang ijtihad juga. Menurut guru saya itu pada masa itu ada 11 orang mujtahid. Dari 11 itu 7 yang mudawan dibukukan.
Dan dari 7 itu hanya 4 yang sangat komplit ijtihadnya, meliputi masalah ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Sehingga pada waktu itu ulama bersepakat membuat konsensus ijma bahwa bagi umat Islam di akhir zaman yang ingin selamat, hendaklah mereka berpegang teguh akidahnya terhadap ajaran akidah Nabi dan para sahabatnya yang dikenal dengan ajaran akidah aswajah. Dan dalam fikih boleh silahkan mengikuti salah satu dari imam yang 4, tidak boleh keluar. Dalam masalah fikih dari imam yang 4 itu tidak boleh. Kalau keluar sudah menyimpang. Yaitu yang 4 itu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Hanya itu yang direstui, yang harus kita ikuti. Jadi begini, jemaah sekalian ya, Imam Syafi'i itu ijtihad. Misalnya kita mengikuti beliau disebut taklid. Taklid itu mengikuti tanpa tahu dalil. Misalnya dalam ajaran Syafi'i dikatakan fardu wudu itu ada 6. 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh tangan, 4. Mengusap kepala, kemudian 5. Membasuh kaki, ke-6 tertib. Dari Al-Quran hanya 4 itu. Fasiru wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa misahu bi rusulikum wa bilakum ila ka'bayn, hanya 4 di Al-Quran. Ditambah hadis 2 oleh Imam Syafi'i itu ijtihad. Jadi sebenarnya ijtihad itu tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Jadi hukumnya tidak diambil secara langsung, secara tersirat. Makanya bisa berbeda antara ijtihad Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Dalam hal yang sepakat disebut ijma. Misalnya tentang sholat, semua imam sepakat, semua ulama dari dulu dari zaman Nabi sepakat sholat fardu itu hukumnya wajib, itu disebut ijma. Berdasarkan Al-Quran, sholat ini menurut Imam Syafi'i wajib, menurut Imam Hambali wajib, menurut Imam Maliki wajib juga, Imam Hanafi wajib juga, para sahabat juga menyatakan wajib, itu sebutnya ijma. Sehingga ijma ini kekuatannya setara dengan Al-Quran, karena hukum-hukum yang nas, yang qat'i dari Al-Quran disepakati. Sehingga ketika seseorang melanggar ijma, itu bisa murtad, tidak boleh dilanggar. Walaupun satu, kalau sudah ijma harus kita kerjakan, kita akui. Contohnya apa? Misalnya tentang talak 3. Ketika seseorang menjatuhkan talak karena isinya 3 sekaligus, itu jatuh. Sehingga Nabi tidak suka. Jadi kalau mau menceraikan istri, jangan sekaligus 3, satu-satu dulu lah. Barangkali nanti berubah lagi, ingin merujuk kan. Jangan saklek mentang-mentang lagi kesal, lagi gak suka, langsung 3. Kalau itu sah sebenarnya. Semua ulama sepakat talak 3 sekaligus itu sah, jatuh 3 semua. Tapi sekarang ada kelompok lain yang menyatakan dikatakan 3 jadinya cuma 1 katanya. Ini sudah mulai melanggar ijma. Jadi jika kita ingin tahu tentang ijma, ya tentang perbedaan khilafiyah itu mesti kita mempelajari ilmu fikih. Kalau tidak kita tidak akan ngerti. Karena kewajiban dalam hukum itu pertama kita harus ijtihad jika mampu. Orang yang mampu ijtihad kan taklid, tidak boleh taklid seperti imam yang 4 itu. Mereka memiliki kemampuan. Imam Syafi'i juga dulunya belajar kepada Imam Malik. Ketika sudah sampai pada masanya ijtihad, diusir oleh Imam Malik. Kamu sudah bisa ijtihad, kau boleh ngikutin aku lagi, silahkan bikin madhab sendiri. Akhirnya saling doakan, terus ijtihad. Bagaimana bagi kita yang tidak mau ijtihad? Nah, para ulama dulu sepakat. Bagi orang yang tidak mau ijtihad karena dia tetap wajib ngerti hukum, dia wajib taklid kepada salah seorang imam yang 4 itu. Taklid, ngekor, mengikuti aja. Contohnya tadi, fardu wudu kita nggak tahu, kata Imam Syafi'i 6, udah laksanakan aja, jadi sahih menurut agama. Kalau tahu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi kata Nabi, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Wa idza akhta'a
beristihad dan benar sesuai hasil istihad yaitu dengan apa yang dikehendaki Allah, maka dia dapat 2 pahala. Misalnya kita percaya aja kepada Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fardu wudu ada 6. Jika benar istihad Imam Syafi'i itu, beliau dapat 2 pahala, kita pun pengekornya dapat 2 pahala. Hanya Imam Syafi'i dapat pahala lebih karena kita mengikuti beliau. Begitu kan dalam agama itu. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, walaupun dia misalnya tidak melaksanakan, dia dapat pahala dari orang yang mengikuti dia. Jelas. Bagaimana kalau misalnya istihad Imam Syafi'i itu tidak tepat? Istihad jika tidak tepat bukan dosa, tetap dapat 1 pahala. Kata Nabi, jika benar istihad 2 pahala. Jika meleset tetap dapat 1 pahala. Karena istihad itu tidak mudah. Harus hafal isi Al-Quran seluruhnya, hadis juga. Mungkin kita tidak bisa sampai ke sana. Jadi lebih baik keamanan dari kita udah ngekor aja taklid. Nggak apa-apa dalam masalah fikih itu, taklid itu malah diwajibkan oleh para ulama itu. Jika tidak mampu, istihad karena hanya 2 jalan yang bisa kita lakukan untuk memahami hukum. Kalau tidak istihad ya taklid. Orang yang mampu istihad disebut mustahil, orang yang tidak mampu disebut awam. Orang awam itu apa? Itu orang yang tidak istihad, itu sudah istilah agama awam itu. Jangankan kita, Imam Bukhari sendiri dalam masalah istihad itu beliau termasuk orang awam, sehingga beliau mengikuti Imam Syafi'i dalam fikihnya. Mayoritas para ahli itu kebanyakan mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa lebih banyak orang bermadzhab Syafi'i, terutama di Indonesia ya? Itu pertama, Imam Syafi'i itu dari jihad ibu dan ayahnya masih nyambung dengan nenek moyang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, dibanding imam 3 yang lain, Imam Syafi'i dinilai lebih cerdas. Dan yang ketiga, kalau imam yang lain menetap di suatu tempat, misalnya Imam Malik di Kufah, Imam Malik di Madinah, Imam Hanafi di Kufah. Sedangkan Imam Syafi'i pada saat itu beliau bisa sampai ke 5 kota terbesar Islam waktu itu, sehingga pengalamannya lebih banyak. Juga waktu itu masih ada sebagian sahabat dan tabi'in yang hidup, sehingga pemikiran Imam Syafi'i lebih unggul. Itu menurut orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Memang kita juga harus begitu kan, memilih itu harus yang terbaik. Dan sekarang katanya menurut para ulama juga di dunia ini mayoritasnya pengikut Imam Syafi'i. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa agar hidup kita ini jelas arahnya, pertama itu tadi, dalam masalah akidah kita tidak boleh berbeda dengan akidah Nabi dan sahabatnya. Akidah tersebut dikenal dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sudah dibukukan oleh 2 orang ulama, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Karena Nabi menyatakan bahwa suatu saat Islam akan pecah, minimal 73 firqah, yang satu masuk surga, yang 70 masuk neraka. Ini mengerikan sebenarnya. Dan yang satu itu bisa Bapak-bapak cari ya, di surah At-Taubah ada itu. Jadi yang akan selamat ya itu pertama Nabi, kedua para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang ketiga orang-orang yang mengikuti beliau dari segi akidah. Itu pegangan kita Pak. Silakan dibuka surah At-Taubah ayat 100. Itu pegangan kita Pak. Kita harus selalu pusat ke situ. Kemudian dalam masalah fikih seperti tadi saya katakan ada 2 cara. Wajib istihad bagi yang mampu, wajib taklid bagi yang tidak mampu istihad. Mungkin ini kita ya Pak ya. Kita juga kalau mampu sih pengen istihad, keren Pak istihad. Tapi ternyata ilmu kita kurang. Udah cari yang aman. Kalau enggak, kapan kita beramal? Taklid aja sudah. Imam Syafi'i ya. Apalagi di Indonesia kan syarat taklid itu harus kepada orang yang mudawan, terbukukan Pak. Jadi bukunya ada di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi buku-bukunya kita bicaranya banyaknya Syafi'i. Boleh Bapak ikut ke Hanafi boleh, tapi harus punya kitabnya. Kalau nggak ada, carilah. Harus ada kekuatan, ada handbooknya. Dan yang kedua tidak boleh ditawfik. Ditawfik itu dicampur Pak.
Dari Syafi'i ada yang ringan diambil masalah wudu. Dari Maliki diambil masalah pembatalan, dan di situ kan nggak batal berlipat. Nah itu diambil yang ringan-ringan, dicampur itu tidak boleh. Tauhid namanya dosa besar. Dan jika kita ingin tahu ya, kita mesti ngaji. Dekatin orang-orang yang mengerti tentang masalah itu agar hidup kita menjadi terpimpin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu subuh baik atas subuh ini. Saatnya dirapatkan hadir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal